Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang rezeki bulan Maret tahun 2024, rezeki bulan suci Ramadan. Mulai dari bantuan BPNT Rp400.000, kemudian BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000, kemudian ada bantuan PIB, beras 10 kg tahap ketiga, dan juga ada program kartu prakerja. Akan cair secara tunai, non tunai, kemudian ada yang berupa barang. Berikut rinciannya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang rezeki bulan Maret tahun 2024, berkah bulan suci Ramadan. Mulai dari bantuan BPNT Rp400.000, kemudian BLT MRP Rp600.000, bantuan PIP, beras 10 kg tahap yang ketiga, serta program kartu prakerja akan cair secara tunai, kemudian ada yang secara non tunai, kemudian ada yang dalam bentuk barang. Nah, berikut rinciannya. Nah, sahabat YouTube, langsung saja tentunya saat ini kita sudah memasuki bulan Maret tahun 2024, bulan yang ditunggu-tunggu oleh para keluarga penerima manfaat. Karena di bulan Maret ini pemerintah telah menjanjikan akan mulai mencairkan yang namanya BLT mitigasi risiko pangan yang sebesar Rp600.000. Kemudian bantuan BPNT alokasi Februari-Maret sebesar Rp400.000 saat ini di 6NG akun supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Sebagian juga sudah menunjukkan masuk di proses SPM. Nah, ini tentunya merupakan kabar yang sangat menggembirakan karena kurang sedikit lagi bantuan BPNT akan dicairkan. Namun bukan hanya bantuan BPNT, bantuan BLT MRP, namun ada beberapa bantuan lainnya yang di bulan Maret ini juga akan kembali disalurkan. Tentunya ini merupakan berkah di bulan suci Ramadan karena kita mengingat insya Allah nanti mulai minggu kedua di bulan Maret ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan penuh berkah tentunya. Oleh sebab itu ini merupakan berkah buat umat Islam di seluruh Indonesia. Oke sahabat YouTube, langsung saja. Di bulan Maret ini ada beberapa bantuan sosial yang kita catat akan dicairkan oleh pemerintah. Yang pertama tentu tidak lain adalah bantuan BPNT alokasi Februari-Maret sebesar Rp400.000. Bantuan BPNT menyasar kepada 18,8 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang proses penyalurannya lewat kartu KKS secara non-tunai, ada yang lewat PT Pos Indonesia secara tunai. Nah, bantuan BPNT yang akan dicairkan ini alokasinya langsung 2 bulan, Februari-Maret, menyusul surat yang diterbitkan oleh pihak PT Pos Indonesia berdasarkan surat yang dia terima dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan nanti ada penambahan kuota salur menjadi triwulan, yaitu Januari, Februari, Maret. Dan bagi KPM yang sudah cair untuk alokasi bulan Januari, maka yang belum dibayarkan tinggal Februari Maretnya sebesar Rp400.000. Dan ini saat ini di akun 6NG Supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota, sebagian status KPM sudah berubah menjadi SPM. Namun sebagian pula ada yang statusnya juga masih proses verifikasi rekening. Tentunya ini menjadi tanda kurang sebentar lagi bantuan BPNT alokasi Februari-Maret sebesar Rp400.000 akan dicairkan. Setelah status SPM muncul di 6NG, nanti akan muncul yang namanya SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Kemudian ketika SP2D ini sudah diterbitkan, yang berisi nama-nama KPM yang bakalan cair untuk alokasi Februari-Maret ini,
nanti Kemensos akan menerbitkan yang namanya surat perintah pemindah bukuan rekening dari rekening pemberi bantuan ke rekening para KPM. Atau kalau di 6NG istilahnya adalah SI atau Standing Instruction. Nah, ketika SI itu sudah diterima oleh pihak penyalur, baik itu Himbara, BSI ataupun PT Pos Indonesia, maka dari pihak penyalur akan memulai mencairkan dana bantuan BPNT tersebut, baik secara tunai maupun non tunai. Mas, apakah KPM yang cair di bulan Januari itu nanti akan mesti bakalan cair lagi di alokasi Februari-Maret? Jawaban kami belum tentu, karena ada proses updatean data dari pemerintah daerah, ada pengolahan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun insya Allah sebagian besar nanti penerimanya akan sama ya sahabat YouTube. Kalau misalkan ada perubahan nanti tidak banyak. Kalau misalkan ada KPM yang nanti ada yang tidak cair karena tidak layakan oleh pemerintah daerah, maka nanti dari Kemensos akan menambah kuota penerima bantuan BPNT secara sistem atau yang namanya KPM validasi by system. Biasanya diambil dari KPM PKH yang murni ya, yang memang layak untuk mendapatkan bantuan BPNT. Namun itu secara sistem dan itu adalah hak prerogatif dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menentukannya. KPM tidak bisa memilih. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu. Kemudian bantuan kedua yang akan dicairkan di bulan Maret dan merupakan berkah bulan suci Ramadan tidak lain adalah BLT mitigasi resiko pangan yang besarannya adalah Rp600.000 untuk alokasi 3 bulan Januari, Februari, Maret. Sasarannya adalah 18,8 juta KPM yang datanya bersumber dari data DTKS. Kemungkinan besar para penerimanya adalah KPM BPNT, baik itu KPM BPNT murni maupun KPM BPNT plus PKH. Proses pencairannya kemungkinan besar ada yang secara tunai lewat PT Pos Indonesia, ada yang secara non tunai lewat kartu KKS. Nah, apakah nanti antara pencairan bantuan BPNT Rp400.000 dengan BLT MRP Rp600.000 akan dicairkan berbarengan? Nah, ya kita tunggu saja nanti realisasinya seperti apa ya sahabat YouTube. Jadi kita masih belum bisa memprediksikan apakah nanti cair bareng atau tidak. Kemudian bantuan ketiga yang juga akan dicairkan di bulan Maret ini adalah bantuan PIP. Alokasi tahun 2023 bagi siswa-siswi kelas berjalan mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA SMK yang masuk ke dalam SK nominasi dan sudah melakukan aktivasi rekening simpel sebelum tanggal 29 Februari tahun 2024. Nanti dananya akan diproses dan akan diterbitkan yang namanya SK pemberian PIP dan insya Allah akan dicairkan di bulan Maret ini. Kemudian buat para keluarga penerima manfaat yang anak-anaknya mendapatkan bantuan PIP ini patut disyukuri. Karena banyak sekali siswa-siswi di luar sana yang ingin mendapatkan bantuan PIP namun tidak bisa mendapatkan. Oleh sebab itu buat para siswa-siswi yang namanya masuk ke dalam SK nominasi namun belum melakukan aktivasi rekening simpelnya, ini sesuai surat yang kita terima dari pihak Puslapdik Kemendikbudristek terakhir kemarin ya, batas akhir aktivasi rekening simpelnya tanggal 29 Februari. Hingga saat ini masih belum ada informasi perpanjangan. Kalau misalkan tidak ada perpanjangan, maka bagi KPM yang ataupun siswa-siswi yang tidak melakukan aktivasi rekening simpel ini, maka bantuan PIP-nya akan hangus, akan kembali ke kas negara. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nominal bantuan masih menyesuaikan di tahun 2023 untuk jenjang pendidikan SD ini adalah Rp450.000, SMP Rp750.000, SMA SMK adalah Rp1.000.000. Namun bagi nanti yang cair untuk alokasi tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SMA SMK ini nominalnya bertambah menjadi Rp1.800.000. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Kemudian bantuan berikutnya yang akan dicairkan di bulan Maret ini adalah bantuan beras 10 kg untuk tahap yang ketiga bulan Maretnya. Saat ini sedang dicairkan untuk tahap yang kedua bagi daerah yang sudah selesai mencairkan tahap keduanya. Insya Allah di bulan Maret ini akan disalurkan alokasi tahap ketiga bulan Maretnya. Nah, tentunya untuk bantuan beras ini dicairkan dalam bentuk barang, sasarannya adalah 22 juta keluarga penerima manfaat yang bersumber dari data P3KE, bukan dari data DTKS ya sahabat itu.
Kemudian kalau bantuan beras dicairkan dalam bentuk barang, kalau bantuan PIP tadi itu dicairkan secara non tunai ya. Jadi proses atau mekanisme pencairannya, uang masuk ke rekening simpel para siswa-siswi yang mendapatkan bantuan PIP. Nah, itu namanya secara non tunai. Kemudian bantuan terakhir atau program terakhir yang akan dilaksanakan di tahun 2023 ini adalah program Kartu Prakerja yang saat ini sudah pengumuman dan saat ini proses pembelian kelas pelatihan pertama bagi sahabat prakerja yang dinyatakan lolos di gelombang 63, dan di bulan Maret ini insya Allah akan dibuka lagi di gelombang 64-nya. Bagi sahabat prakerja yang masih belum dinyatakan lolos di gelombang sebelumnya, maka berkesempatan bisa ikut gabung lagi di gelombang 64 dan berkesempatan untuk bisa dinyatakan lolos. Karena bagi sahabat prakerja yang sudah dinyatakan lolos di gelombang-gelombang sebelumnya, maka tidak akan bisa mengikuti program Kartu Prakerja di gelombang berikutnya. Jadi bisa dipahami ya. Dan ini kesempatan buat para KPMPK BPNT yang membutuhkan kompetensi tambahan, yang membutuhkan tambahan keterampilan ya. Mungkin anak-anaknya yang sudah lulus sekolah, baik yang bekerja ataupun mencari pekerjaan. Nah, ini sangat cocok sekali untuk mengikuti program Kartu Prakerja. Nah, sahabat YouTube, jadi itu ya informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan segala program, segala bantuan yang akan dicairkan di bulan Maret diberi kelancaran, tidak ada halangan apapun. Amin. Oke sahabat YouTube, sekian informasinya. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.